Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Eka Putra Sahtio dengan NIM 2201020033. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi dengan materi terkait web forensik pada mata kuliah IT forensik. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini yaitu terkait macam-macam serangan cyber yang terjadi pada website dan juga dalam mengatasi serangan cyber tersebut akan dilakukan investigasi forensik pada serangan website yang dimana ini akan melakukan yang namanya web application forensik. Dan juga akan membahas terkait tools apa yang digunakan dalam melakukan web application forensik dan di akhir kita akan melakukan demonstrasi web traffic analysis. Macam-macam serangan terjadi, serangan cyber yang terjadi pada website, yaitu yang pertama ada spoofing, SQL injection, phishing, cross-site scripting, distributed denial of service, clickjacking, man in the middle, and brute force. Jadi apa itu spoofing? Spoofing ini merupakan tindakan yang dimana kejahatan di dunia maya itu bertujuan untuk mencuri data korban dengan cara menyamar dari berbagai pihak. Spoofing ini tidak hanya mencuri data, tapi juga dapat menanamkan malware ke dalam device korban. Seperti yang dilihat pada gambar itu terdapat macam-macam dari spoofing seperti email spoofing, caller ID spoofing, text message spoofing, biometric spoofing, CPS spoofing, dan lain-lainnya. Berikutnya itu ada SQL injection yang dimana SQL injection ini merupakan serangan yang terjadi ketika penyerang itu menyisipkan kode SQL ke dalam aplikasi website. Yang mana dari kode SQL tersebut itu memungkinkan mereka untuk mengakses, mengubah nama peserta ataupun mengakses database dari suatu aplikasi tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada gambar. Berikutnya ada itu phishing, yang dimana ini sering terjadi juga, yaitu serangan jadi dalam melakukan upaya penipuan dengan mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi. Nah, biasanya dikirim berupa seperti pesan ini, nanti korban akan diarahkan ke dalam website yang palsu. Seperti itu. Berikutnya itu ada cross-site scripting, yang dimana cross-site scripting ini merupakan serangan yang menyisipkan kode berbahaya ke dalam halaman website, kemudian dapat diakses, yang kemudian diakses oleh pengguna lain. Nah, dari kode yang disisipkan tersebut, kode tersebut itu dapat mencuri informasi pengguna ketika diakses maupun juga mengubah tampilan pada website seperti yang terjadi pada gambar di mana dari hacker yaitu menyisipkan kode JavaScript ke server. Nah, ketika si pengguna itu mengakses yang dimana dari kode yang disisipkan tersebut itu akan jalan ketika user mengaksesnya. Nah, ketika user mengaksesnya itu si hackernya itu dapat mendapatkan informasi dari penggunanya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya itu ada yang namanya distributed denial of service, yang dimana ini merupakan serangan DDoS yang bertujuan untuk membuat website yang diakses itu down karena karena serangan ini akan membanjiri traffic dalam jumlah yang cukup besar sehingga server itu kewalahan dan tidak dapat menampung traffic tersebut hingga mengakibatkan servernya itu down. Berikutnya itu ada clickjacking yang dimana ini teknik dengan menipu pengguna itu dengan mengklik elemen tersembunyi. Nah, misal dilihat pada gambar itu terdapat yang aslinya itu confirmation bank payment. Namun terdapat tampilan yang tersembunyi yang dimana ketika diklik itu dia mungkin akan diarahkan ke website yang phishing seperti itu, yang berbahaya untuk mendapatkan informasi yang sensitif. Ya. Berikutnya ada man in the middle, di mana man in the middle ini terjadi ketika ada penyusup di antara komunikasi antara klien dengan si server itu sendiri. Jadi si hacker itu masuk dalam tengah-tengah komunikasi dua orang tersebut, di mana nanti dari hacker itu dapat mencuri atau menyerang balik dari si klien. Berikutnya itu ada brute force, yang dimana brute force ini akan melakukan serangan secara paksa secara terus-menerus sesuai dengan namanya. Jadi si hacker ini akan coba misalnya untuk percobaan login. Nah, jadi si hacker ini akan mencoba menebak-nebak gitu.
dari emailnya dan juga passwordnya untuk mencoba secara paksa kemungkinan-kemungkinan dari username dan password yang ada. Nah, untuk mengatasi serangan cyber tersebut, maka dapat dilakukannya yaitu investigasi forensik pada serangan website. Nah, salah satu yang dapat diterapkan yaitu web application forensik, di mana proses web application forensik ini merupakan proses investigasi yang berfokus pada aplikasi berbasis website, yang dimana untuk memahami bagaimana sebuah serangan itu terjadi, apa celah keamanannya, siapa pelakunya, dan juga bagaimana mencegahnya di masa depan. Tujuan dari web application forensik ini yaitu pertama untuk mengidentifikasi bagaimana sebuah serangan itu terjadi. Yang kedua itu menentukan celah keamanan yang dimanfaatkan. Yang ketiga itu mengumpulkan dan mengamankan bukti digital. Dan yang terakhir itu mengembalikan sistem dalam kondisi aman. Nah, dalam melakukan web application forensik ini, ada pun objek yang dianalisis seperti web server log, nah, dan juga HTTP request dan responnya, database logs-nya, dan juga source code dari aplikasinya, apakah memang ada kerentanan, dan juga dari file sistem servernya apakah memang ada terdapat file yang anomali, dan juga kita dapat menganalisisnya dari traffic network traffic yang telah di capture. Nah, terkait dengan network traffic capture ini uh, terdapat tools yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan web application forensik tersebut. Ini nama di mana kalau kita lihat pada gambar, ini merupakan tools-tools yang dapat digunakan dalam IT forensik secara keseluruhan. Namun, dalam web application forensik, terdapat beberapa tool yang dapat digunakan, yaitu seperti Wireshark, yang dimana ini untuk melakukan web traffic analysis seperti yang objek yang telah ditentukan sebelumnya. Dan berikutnya itu ada network miner, yang dimana network miner ini akan digunakan untuk mengekstraksi file dan data dari traffic yang ada pada website. Dan juga ini untuk Nmap itu ada digunakan untuk melakukan scanner jaringan atau port mapping yang ada pada website kita. Dan juga kalau dilihat pada gambar itu ada tools-tools lainnya seperti autopsy, yaitu itu kita bisa gunakan pada server. Nah, itu kita dapat mengecek log file dari server kita, dan juga banyak tools-tools lainnya. Oke, yang terakhir kita langsung masuk saja ke demonstrasi dari web traffic analysis, yang dimana pada demonstrasi kali ini kita akan studi kasusnya itu pada aplikasi website yang bernama bookwatchstore.com. Nah, untuk demonstrasinya, di sini saya menggunakan yang namanya Wireshark. Jadi, kita akan coba buka Wireshark-nya. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam aplikasi web Wireshark-nya. Di mana sini saya sudah membuka capturean, traffic capturean dari web yang kita demonstrasikan. Nah, di mana nih web kita nih bookwatchstore.com. Nah, di sini terdapat kalau by default dari website-nya itu tidak ada kolom rec URL ini. Kalau ingin mengaktifkannya bisa ke bagian edit preference, dan di sini di bagian kolom itu bisa ditambahkan rec URL dengan HTTP refer, dengan custom expression itu HTTP refer. Oke, ini merupakan traffic dari website kita, dan kalau kita coba statistik atau capture file properties. Nah, kalau dilihat sini itu time capture-nya ini di tanggal segini, dari tanggal segini sampai ke segini. Jadi kurang lebih 47 menitan. Dan juga di sini terdapat 80.000 package yang terjadi, dan ya kurang lebih itu untuk file capture-nya. Jadi kita akan melakukan analisis traffic selama yang terjadi pada tanggal ini. Oke, kita coba close. Bisa kita coba statistik juga. Kita coba lihat protokol hierarkinya. Oke. Nah, di sini ada UDP-nya dan juga TCP-nya nih untuk yang HTTP-nya. Jadi, terus kita coba lihat conversation-nya.
Kalau kita lihat di IP 4-nya ini merupakan untuk communication-nya. Dan kalau dilihat ini ada address A, ini IP ini dan juga address B nih. Berarti ini kemungkinan ini untuk IP dari web kita. Mungkin bisa dicatat dalam melakukan analisis ini kita kan catat-catat informasi yang ada. Y dan 1998 ini IP web. Dan kalau kita lihat di sini ada dua IP. Ini paketnya kalau dilihat dari package-nya sih ya untuk IP yang satu ini package-nya lumayan besar. Ini cukup anomali jadi bisa bisa ada indikasi kalau dia itu ada melakukan hal yang anomali seperti itu. Catat dulu yang itu IP-nya terus 4 50 dan 131 Lion B 70 150. Nah, dari conversation yang kita lihat ini kita udah tahu dalam trafficnya itu hanya terdapat dua IP yang jadi komunikasi dalam rentang waktu segini. Ini kita close dan kalau dari paketannya juga ya, ini yang 170 tidak terlalu banyak, sedangkan yang 111 ini cukup banyak sekali trafficnya. Nah, kita coba lihat pada bagian trafficnya, ini kita coba filter untuk bagian HTTP-nya saja. Kita lihat HTTP-nya saja. Nah, ini kalau dilihat dari trafficnya, yang IP 170 ini mulai akses di sini dia. Yang 30 ini dia mulai akses ke server, dan ini udah server yang return. Jadi dari yang IP 170 ini dia akses about, visit halaman about, index, dan juga di sini dia melakukan search. Kalau dilihat di infonya, di sini ada dia melakukan search dari Prospotr. Nah, ini nggak terlihat anomali ya, ini normal sih untuk searchnya dari query-nya. Nah, untuk namanya kita analisis, mesti kita lihat satu-satu dari traffic internet. Di sini dari masih 170, ini dia searchnya masih normal, tidak ada anomali. Ini Lord dia nyari buku Lord of the Rings. Oke, kita lihat kita analisis. Nah, di sini di line 357 ini kalau kita lihat di sini dari query-nya ini terdapat anomali persen M. Di mana persen 20 ini kemungkinan ada indikasi 20 satu dengan satu ini ada indikasi dia melakukan SQL injection. Jadi bisa kita catat. Jadi kita akan catat setiap informasi-informasi yang anomali. Ini dari IP yang 111. Satu tadi kita coba IP-nya dulu ya. Kita coba status sessionnya yang paket yang paling besar itu tadi 111. Coba filter dulu statistik session
satu ini 88.000. Empat tadi, ah, ini 88.408. Ini cuma 256. Oke. Kan ini di sini kita nemuin tadi, kita nemuin ada indikasi dia melakukan SQL injection. Nah, ini kita catat. Hmm, ya. Ini, nah, ini kita jadi di sini ini ada kemungkinan SQL injection. Oke, sini juga banyak. Kita kalau dilihat di 468 ini juga dia mencoba melakukan SQL injection juga. Coba follow HTTP streamnya. Nah, di sini kalau dilihat ini detailnya ini ada dia mengakses book ini seperti SQL injection. Dan kalau dari lihat dari user agentnya, sini kalau dari line-nya ini sih dia pakai Linux dan Mozilla ini pakai Firefox. Ini sini Firefox. Dia kemudian pakai Linux dan Firefox. Nah, ini dia masih berhasil dapat kontennya, konten lainnya. Kan kalau dari status HTTP-nya kan 200, berarti dia berhasil nge-get dari request-nya ini. Dan dia berhasil dapetin 144 data. Coba kita lihat dari user agent itu kita pakai pas user agent. Ini kalau kita pas user agent, nah ini dia pakai Firefox dan Linux. Jadi dia mengaksesnya seperti itu. Dan ini dia nge-search book. Ini dia antara dia SQL injection atau memang ini dari website-nya itu nge-fill. Itu kemungkinan sih SQL injection ya kalau misalnya persen. Jadi kita coba next lagi. Tadi 357 sama ini juga nih dari yang IP yang sama 110. Nah, ini banyak sekali nih. Get 04. Nah, soalnya kan kalau kita lihat yang harusnya yang bukan anomali itu seperti ini ya, seperti book, seperti book.
ada persen-persenan. Nah, kalau kita lihat yang di atasnya tadi, yang diakses oleh 170, nah ini sini, seperti ini. Nih. Kalau kita lihat dari query-nya, itu game plus of percentage. Seperti itu jika memang itu bukan merupakan anomali. Nah, kalau kita lihat yang dari yang satu-satu ini, dia aksesnya seperti ini. Nah, ini ada indikasi SQL injection. Seperti itu. Oke. Nah, ini masih banyak lagi. Nanti nanti kita bisa catat semuanya. Ini bisa dicatat capture-capturannya. Yang pasti ini dari IP 111. Oke, kita coba lihat lagi. Ini mungkin kita filter aja. Plus. Nah, di sini kalau kita lihat kit-nya, nah di sini yang tidak anomali ini dari 170 dan ketika satu ini mereka dia melakukan banyak sekali SQL injection ya teman-teman. Nah, ini banyak sekali dia melakukan yang anomali. Nah, ini dari datangnya dari IP yang satu. Nah, di sini banyak select, sleep. Nah, ini dia mereka dia coba SQL injection mobil force gitu ya. Nah, ini nggak ada anomali dari getnya. Hmm. Nah, ini kalau yang 170 nih, ini dia ada akses login. Hmm. Nanti kita coba lihat postnya ya. Dia ada coba akses login admin di sini. Nanti coba kita lihat postnya apakah dia ada melakukan percobaan login. Kalau kita lihat yang satu-satu ini, oh ini dia ada mengupload file. Dia ada mengupload file PHP di sini kalau lihat. Ini, ini ada cookie-nya. Ini ada upload file and via PHP. Kita lihat infonya. Dan kalau lihat ini dia, nah ini seperti yang search query yang bukan anomali gitu. Ini dia nyari buku Atomic Habit, dia nyari The Flash. Oke. Jadi kalau kita lihat dari gate-nya ini sendiri, eh yang ini udah pasti anomali, udah pasti warning. Coba kita hapus filternya, kita coba PPP. Di sini kita coba yang method post. Ya, hmm, kita lihat follow atau stream. Nah, di sini kalau kita user agent ini beda lagi nih teman-teman. Kalau yang tadi kan user agentnya tuh seperti apa ya? Nah, tadi kan user agentnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti dia user agent itu dari SQL map. Nah, di sini berarti ada indikasi dia melakukan SQL mapping. SQL injection berarti dari IP yang sama. Injection dan SQL. Tadi itu, ya tadi ini kita coba lagi yang bawahnya. Ini harusnya sama juga.
Nah, ini juga SQL map. Jadi si klien yang tadi itu dari IBM itu dia melakukan SQL mapping. Ini sini informasi yang sudah kita catat. Ini kita hapus aja kali ya. Contohnya, nah lumayan banyak juga kalau kita catat semuanya. Follow, string, ada juga SQL map. Nah, kita coba yang post. Apakah dari user yang tadi. Nah, kalau kita lihat dari yang tadi ya, kan antara kalau kita lihat di collaboration hanya ada dua klien ini yang melakukan akses ke web kita. Nah, jadi kalau secara keseluruhan yang IP ini tuh tidak ada melakukan hal-hal yang anomali, jadi kita bisa agak sedikit abaikan. Kita coba lihat dari yang satu-satu lagi. Tadi kan kita udah coba akses yang request method target. Nah, ini kita post. Ini kan karena dia ada coba melakukan login. Nah, di sini kita lihat di sini kita itu ada login. Sekarang di postannya ada login. Dia ada melakukan percobaan login di sini. Hmm, login ke admin. Nah, ini dia nih. Dia coba form loginnya itu dia coba pakai username admin, passwordnya admin gitu. Apakah dia mungkin melakukan brute force di sini? Dan juga kalau lihat di sini dia coba admin, coba change. Di sini juga default nih, kemungkinan ada indikasi dia melakukan apa namanya brute force untuk login ya. Nah, ini dia udah login di line 88699. Dan ketika di line 88757 ini dia mengupload file. Di sini ada mem4 multimedia. Ini dia ada mengupload file. Nah, di sini dia ada mengupload file seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita catat. Mana sini? Ini di line dari 8 sampai 99. Dia mencoba force login dan di line 8 dia ada nge-inject
Oke, ini kita sudah dapat informasinya. Jadi coba kita 8857 TP. Dia kan loginnya terakhir tuh 88699. 86999 nih login. Nah, ini kalau ada dari loginnya, ini dia nge-brute force. Get login admin, dia coba post login. Nah, ini benar. Statusnya oke, berarti dia harusnya berhasil login di sini. Juga statusnya oke, berhasil login. Ini statusnya oke, berhasil login. Ini 302 nih not found. Dan dari ini ya move on. Jadi kalau dari yang tadi nih username sama password ini itu tidak ditemukan. Hmm, 170. Ini dia udah berhasil mengakses ke adminnya. Nah ini dia ngepost yang tadi filenya itu, dan server kita hasil nerima nih. Server kita ngeliat lagi respon statusnya, oke, diterima. Nah ini dia get uploadnya. Ini get halaman uploadnya ini. Kita kan ada returnnya teks HTML. Kurang lebih itu. Secara keseluruhan sih kalau kita lihat memang dari yang conversation tuh sebenarnya udah dapat kita simpulin kalau dari yang klien satu-satu ini itu kita cukup anomali. Jadi itu setelah kita lakukan analisis, kita lihat dari trafficnya, memang dari IP yang satu-satu ini itu dia memang dapat banyak melakukan hal-hal yang memang mencurigakan, seperti ada melakukan SQL injection, ada SQL map, dan juga ada brute force untuk login di adminnya tadi. Dan juga dia dia sudah berhasil untuk mengupload ini pada dari PHP ini, cuma kita nggak tahu ya, kita dapat lihat filenya atau tidak ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya dari hasil analisis kita dari studi kasus apa nama website ya? Dari studi kasus Bookward Store ini, secara keseluruhan dalam rentang waktu yang hanya 40 menit itu terdapat dua klien yang mengakses dari website kita, yaitu seperti dari IP 11 1122 4250 dan 131. Itu dia dari package saya itu lumayan banyak, 88.000 kalau kita lihat dari keseluruhan 88.000, dan itu cukup anomali. Dan setelah kita melakukan analisis dari trafficnya, terus kita juga nemuin bahwa ada hal-hal yang mencurigakan, seperti melakukan SQL injection, ada melakukan SQL map, dan juga brute force login, dan dia telah berhasil untuk melakukan upload file pada dashboard admin tadi ya. Nah itu nanti kita akan analisis lebih lanjut lagi gimana mengatasi hal tersebut. Dan berikutnya itu ada pengakses keduanya dari IP 170, 40, 150, 126. Kalau kita lihat dari trafficnya itu dia tidak ada melakukan hal-hal yang mencurigakan. Jadi bisa dibilang user ini aman. Dan user yang berbahaya itu dari IP 11 itu. Jadi mungkin itu uh, dari hasil analisis kita melalui traffic dari website ini. Mungkin sekian untuk presentasi terkait materi web forensik. Terima kasih.